ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang tetap setia menonton channel YouTube saya. Saat ini saya liputan khusus edisi wawancara dengan salah satu figur atau tokoh pendidikan di Sumeneb, khususnya di SMA 1 Sumeneb. Selama beberapa menit ke depan, saya mengajak seluruh pemirsa untuk berdiskusi, berbincang-bincang dengan tokoh yang saya hadirkan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang telah menonton dan setia menonton channel YouTube saya. Tokoh yang saya hadirkan saat ini adalah merupakan figur yang sudah tidak asing lagi bagi kita, khususnya SMA 1 Sumeneb, yang alhamdulillah beberapa hari yang lalu telah promosi naik jabatan menjadi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Sumeneb. Sebelum kita bincang-bincang, saya bacakan dulu profil dari Bapak kita ini. Nama yaitu Haji Samsul Arifin SPD MSc. Betul ya Pak ya? Ya. Tempat tanggal lahir Sumeneb 2 Maret 1971. Nah, itu. Kemudian karirnya dia dimulai dari PNS sebagai PNS guru di SMN 1 di SMA 2 Sumeneb ya Pak. Iya. DPK dulu. Oh, DPK. Diperbantukan di MTS Negeri 1 Ternate. Sekarang MTS Negeri 1 Sumeneb 2 tahun. Terus mutasi ke SMA 2. SMA 2 1998. Kemudian 2011 Januari 2011 diangkat kepala sekolah Negeri 1 Arjasa Kanian. Kemudian pindah ya Pak ya, iya. Mutasi ke SMA N1 Buluto, iya. Sumeneb. Iya. Kemudian promosi lagi mutasi ke SMA N1 Sumeneb. Dan yang terbaru promosi lagi menjadi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Sumeneb. Betul. Yang pertama saya ucapkan selamat ya Pak atas amanah baru yang telah diberikan, semoga bermanfaat. Amin, terima kasih. Kita awali bincang-bincang kita dengan satu pertanyaan yang ya ringan-ringan saja buat Bapak Samsul, berkaitan dengan amanah baru yang telah diberikan oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, bahwa Bapak Haji Samsul diberikan amanah baru, diberikan tugas baru untuk menjadi Kepala Cabang Pendidikan, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Wilayah Kabupaten Sumeneb. Apakah sudah ada gambaran nih Pak terhadap tugas dan kerja Bapak selanjutnya? Iya. Nah, terima kasih Pak Udin tentang gambaran. Pertama, saya harus meningkatkan kualitas pendidikan, layanan pendidikan dari tiap-tiap sekolah masing-masing. Makanya sekolah itu harus bisa melaksanakan 8 standar nasional pendidikan. Ya, 8 standar nasional pendidikan itu ada standar isi, standar proses, standar penilaian, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan alat pendidikan, standar sarana prasarana, standar pembiayaan. Dan sekolah kalau ingin maju, 8 standar itu harus tercapai, harus memiliki nilai minimal baik atau sangat baik. Nah, ini yang menjadi motivasi saya. Maka pendidikan harus berkualitas. Pendidikan berkualitas itu tidak terlepas dari tiap sekolah pasti ada figur pimpinannya. Maka figur pimpinannya ini harus bisa memberikan suatu motivasi, inovasi, ya, best practice sekolah harus muncul di sekolah masing-masing sehingga sekolah itu bisa maju. Kalau kepala sekolahnya santai, ya tidak mungkin sekolah itu maju. Dan sekolah akan maju dengan berbagai program, dengan program perencanaan yang banyak, juga tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada dukungan masyarakat. Maka juga masyarakat, ayolah bantu pendidikan, terutama orang tua siswa, bantu sekolah di mana putra-putrinya sekolah. Apa yang menjadi kebutuhan sekolah harus didukung. Yang tidak mampu dari sisi ekonomi, ya mungkin dia mampu bisa dengan dukungan lainnya, bentuk moral, dukungan doa.
yang mampu dari sisi ekonomi, ya mungkin dia bisa berpartisipasi apa sih kebutuhan sekolah dalam rangka memajukan sekolah. Itu termasuk juga guru-gurunya harus berkualitas. Guru-guru berkualitas ya kembali kepada 4 kompetensi seorang guru. Ada kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesionalisme, dan kompetensi pedagogik. Itu harus unggul. Kemudian juga dukungan dari orang tua, komite, dan seluruh stakeholder di suatu sekolah itu harus mendukung bagaimana visi misi sekolah itu bisa terlaksana dengan baik, dengan optimal, sehingga outputnya anak-anak juga baik, sekolah itu pamornya baik, program-programnya baik, sehingga akan muncul bahwa sekolah itu akan pasti maju. Jadi yang pertama, saya akan meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian yang kedua, saya dipesani juga oleh Ibu Gubernur bahwa Madura itu IPM-nya masih rendah. Indeks pembangunan manusia masih rendah. Dan itu masalah utama masih. Salah satu penyebabnya ya karena angka putus sekolah masih tinggi di Madura, terutama juga salah satunya di Sumeneb. Apa penyebab kok anak-anak itu putus sekolah? Ya karena memang faktor ekonomi, orang tua tidak mampu menyekolahkan misalnya, ada penyebabnya. Kemudian juga karena faktor kesehatan. Jadi indikator IPM rendah itu kalau pendidikannya tidak mendukung, dari sisi ekonomi tidak mendukung, termasuk dari sisi kesehatan. Itu menyebabkan IPM suatu daerah menurun. Nah ini tidak serta-merta kami sebagai leading sektor di bidang pendidikan, tapi juga ayo dukung dari program-program pemerintah bagaimana anak-anak miskin bisa disupport, dibantu. Kalau dari Kementerian Pendidikan kan ada PIP, program Indonesia Pintar, ada namanya PIP kuliah. Dari sekolah mungkin juga sudah ada penggratisan SPP. Ini dalam rangka jangan sampai ada anak usia sekolah yang putus sekolah. Mulai dari SD, SMP, SMA, terutama kami yang nangani SMA. Khususnya yang di SMA ya Pak? Iya, SMA, SMK. Kalau masalah finansial, masalah uang, tapi anak itu cerdas, anak itu IQ-nya tinggi, saya kira tidak ada masalah untuk kuliah. Pemerintah sudah menyiapkan beasiswa melalui bidik misi misalnya, misi dan lainnya. Dan lainnya. Silakan, itu bisa dipakai. Ya, Pak. Terus selanjutnya Pak, kan Bapak ini sekarang sudah menjadi kepala ya Pak, kepala cabang Dinas Pendidikan Provinsi wilayah Kabupaten Sumeneb ya Pak ya. Jadi sudah bukan SMA lagi ya. Skopnya bukan SMA 1 lagi ya Pak, tapi seluruh SMA baik negeri ataupun swasta yang ada di Kabupaten Sumeneb. Ya. Pak, yang saya tanyakan prioritas utama apa itu Pak? Ya, terutama untuk pendidikan staf SMA di Kabupaten Sumeneb itu. Ya. Prioritas utama Pak? Peningkatan mutu pendidikan di tiap-tiap sekolah. Sekolah harus bisa membuat keunggulan masing-masing, punya branding masing-masing tiap sekolah, punya keunggulan khusus tiap-tiap sekolah. Contoh SMA 1 dari sisi akademik itu sudah unggul, non akademik prestasi olahraga, seni dan lain sebagainya sudah unggul. Tapi ada juga sekolah-sekolah di pinggiran mungkin anak-anaknya tidak mau kuliah, cukup sampai tamatan SMA. Ya bisa sekolah itu membranding, mungkin bisa ikut program double track. Jadi meskipun SMA dengan ikut program double track itu anak-anak paling tidak punya bekal keterampilan. Manakala dia tidak mau melanjutkan ke perguruan tinggi, sudah punya dasar bekal untuk entrepreneur, jiwa-jiwa kewirausahaan. Apakah menjahit, apakah las, apakah bengkel, dan sesuai dengan program double track di sekolah masing-masing. Itu yang harus saya picu kepada sekolah-sekolah. Berarti peningkatan terhadap double track itu Pak, program double track. Ya, termasuk juga ayo kita antarkan anak-anak melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, ke perguruan tinggi. Artinya kalau hanya masalah kendala dana, bisa kok pemerintah membantu. Pemerintah bisa mencarikan jalan keluar ya. Betul. Permasalahan dana. Yang jelas harus ada kemauan dari sisi IQ.
Tapi juga tidak bisa dipaksakan. Anak yang IQ-nya rendah sudah tidak mau kuliah dipaksakan, ya mohon maaf biasanya itu menghambat malah itu terhadap program pemerintah. Terus Pak, kalau kan gini Pak, kan pasti apa ya, namanya orang baru di tempat baru, suasana baru, pasti akan menghadapi kendala gitu. Iya. Kiat-kiat untuk menghadapi tantangan, kendala dan rintangan ini gimana Pak? Saya akan menerapkan teori SWOT. Terus SWOT itu singkatan dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength apa? Kekuatan. Strength itu kan kekuatan. Kekuatan cabang dinas pendidikan Sumeneb itu apa? Kekuatannya. Keunggulannya apa? Ini harus kita analisa. Yang kedua, treatment. Jadi ada kekuatan, ada kelemahan. weakness, SW ya, weakness, kelemahan itu. Apa kelemahan dari dinas pendidikan, cabang dinas pendidikan Kabupaten Sumeneb? Itu juga harus saya banyak minta masukan kepada publik, kepada pemerhati pendidikan, kepada orang-orang yang piawai dalam bidang pendidikan, termasuk juga saya minta masukan para kepala sekolah bagaimana pendidikan di Sumeneb ini bisa maju. Kemudian yang ketiga, opportunity, peluang. Nah, bagaimana? Kekuatan sudah kita ketahui, kelemahan sudah kita ketahui. Peluangnya apa? Kan harus ini disiasati peluangnya untuk bisa memajukan pendidikan. Baru yang terakhir, treatment. Nah, jadi ada tantangannya itu. Bagaimana tantangannya ke depan pendidikan ini? Ya harus disiapkan mulai sekarang dengan program-program bagus, kolaborasi antara program sekolah, program dinas pendidikan, program dinas pendidikan Provinsi Jawa Timur, program pusat. Jika ini diramu menjadi suatu kekuatan besar luar biasa untuk kemajuan pendidikan. Berarti dari program dari pusat, program dari provinsi, dan program dari kabupaten gitu Pak, dari wilayah dari kabupaten itu bersinergi ya Pak. Betul. Untuk mengantarkan anak-anak kita ya, terutama di lulusan SMA itu, baik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, lebih-lebih di negeri, ataupun mereka yang tidak melanjutkan bisa entrepreneurship gitu ya Pak ya. Iya. Nah, terus selanjutnya Pak, ini sudah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala Pak, bahwa Kabupaten Sumeneb itu daratan dan kepulauan itu Pak. Dan ini menjadi masalah ini Pak, masalah besar ini Pak. Di bidang pendidikan, karena Pak Samsul, Haji Samsul ini nanti akan menjadi komandannya ini Pak. Iya. Gimana ini Pak untuk mengatasi masalah ketimpangan Pak antara pendidikan di daratan dan pendidikan di kepulauan? Karena semuanya tahu Pak, dan sudah tahu terhadap masalahnya seperti itu. Gimana Pak? Saya harus turun ke lapangan, harus saya datangi sekolah-sekolah di kepulauan. Tapi tidak bisa bersamaan. Kalau jaraknya jauh, tidak bisa bersamaan. Harus juga nunggu transportasi dan cuaca. Saya datangi, saya tanya permasalahan apa, kendalanya apa tiap-tiap sekolah. Terus harus ada solusi kiat sukses untuk memajukan lembaga itu. Tanpa adanya sentuhan nurani kedekatan saya dengan sekolah yang ada di pinggiran, terutama di kepulauan, maka hanya angan-angan program itu, tapi tidak tahu persis kondisi di lapangan, apa kebutuhannya mereka, inginnya apa dalam rangka untuk memajukan sekolah. Maka semua kebutuhan itu saya tampung dan saya usulkan ke pemerintah provinsi dan ke pusat untuk sama, tidak ada ketimpangan antara pendidikan daratan dengan kepulauan. Tapi yang jelas dari sisi sarana, yang namanya kepulauan mungkin ya tidak bisa sama dengan daratan. Ya. Tapi yang jelas saya siap untuk turba, siap datang ke sekolah-sekolah pun di kepulauan. Intinya bahwa Bapak Haji Samsul selaku Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Wilayah Kabupaten Sumeneb itu akan melihat secara langsung terhadap kondisi pendidikan yang ada di kepulauan, untuk mengetahui secara langsung permasalahannya apa, sehingga bisa dijadikan jalan keluarnya atau solusinya ya Pak ya. Iya. Berarti ini informasi buat teman-teman yang di kepulauan, bahwa ada komitmen dari kepala yang baru, kepala cabang dinas yang baru, bahwa
akan melihat, akan turun ke bawah, akan turba, akan datang ke kepulauan untuk melihat dan mengetahui secara langsung terhadap kondisi pendidikan, khususnya pendidikan SMA baik negeri ataupun swasta yang ada di kepulauan. Kemudian selanjutnya Pak, ini juga Pak, masalah administrasi dan birokrasi Pak, terutama di kepulauan. Ini gimana Pak? Ada apa ya? Ada inovasi enggak dari Bapak Kepala Kecapdin yang baru ini untuk mengatasi masalah administrasi dan birokrasi, terutama yang di kepulauan itu Pak? Mungkin kalau yang daratan saya rasa tidak ada masalah Pak, tapi yang kepulauan itu Pak, gimana Pak? Karena mereka ke sini nunggu kapal, iya kalau kapal ada atau kapal ada tapi gelombang tinggi itu Pak, kan tidak bisa Pak. Kira-kira ada inovasi gitu Pak? Selama masih terjangkau jaringan internet, mungkin bentuk laporan dan lain sebagainya bisa dikirim secara online dulu. Tapi manakala itu harus berupa bukti fisik, ya kami maklumi, namanya lintas laut, masa harus disamakan dengan daratan. Ya, kami paham, misalnya terjadi suatu keterlambatan, itu kami paham. Tapi yang jelas jeda itu lebih leluasa untuk kepulauan, dalam artian kita maklumi kalau keterlambatan itu terjadi dengan kendala yang memang real, kondisi alam misalnya. Tapi kalau memungkinkan untuk segera secara administrasi, ya cepat, ngapain lambat-lambat. Karena juga kepulauan itu bisa minta bantuan secara administrasi kepada guru atau TU yang ada di darat. Yang ada pas ada di darat. Contoh, hanya mengantarkan surat ya, secara langsung. Ya bisa, saat guru misalnya lagi pulang ke rumah yang kebetulan berasal dari daratan, itu tidak menutup kemungkinan masa 1-2 bulan tetap di pulau. Mereka mesti minta pulang 1-2 hari atau Jumat 1 minggu ada di darat. Setelah itu kan berangkat. Selama tugas-tugas sekolah masih bisa dihandle dengan model seperti itu, ya bisa minta bantuan guru-guru yang ada di darat. Tapi juga bukan sebagai petugas administrator guru yang ada di darat, hanya membantu saja. Dan memang keunikan di kepulauan, apalagi kepala sekolah, saya pernah juga kepala sekolah di kepulauan. Iya, kepala sekolah di kepulauan itu kepala sekolah di kepulauan itu bisa merangkap juru ketik, ditandatangani sendiri, distempel sendiri, diantar sendiri oleh kepala sekolah. Nah, itu salah satu keunggulan dari kepala sekolah yang ada di darat, di kepulauan. Iya, keunikannya itu. Berarti Bapak Kecapdin itu memahami ya Pak, paham kondisi kepulauan itu. Betul. Artinya tetap arif dan bijak untuk memberlakukan ya Pak, untuk memperlakukan pendidikan yang ada di kepulauan itu. Namun bahwa hal itu kalau memang diakibatkan oleh kondisi alam, seperti gelombang yang tinggi sehingga tidak diizinkan untuk melaut menuju dari kepulauan menuju ke sungai. Namun di saat kondisi normal, bahwa kedisiplinan tetap ditegakkan ya Pak ya. Iya. Harus itu. Iya. Harus. Untuk selanjutnya Pak, ini kita ke internal Pak. Ini sudah mulai ke akhir Pak. Berapa tahun Bapak Samsul itu, Pak Haji Samsul Arifin itu di SMA yang 1 Sumber Pak? Insya Allah pas 5 tahun ya. Pas 5 tahun Pak? Iya. 5 Dulu tahun kalau tidak salah 24 April 2015. Sekarang tanggal 15 April. Jadi kalau tahunnya itu 5 tahun. Kalau hitungan bulannya masuk, tapi hitungan harinya kurang berapa hari. Iya. Lebih persisnya ada di foto saya di kepala sekolah atau dilihat. 5 tahun itu waktu yang cukup ya Pak ya. Insya Allah. Waktu yang cukup. Artinya banyak kenangan ya Pak ya. Pak, coba sebutkan Pak, apa kesan yang paling mengesankan Pak selama 5 tahun memimpin di SMA 1 Sumeneb itu Pak? Iya. Yang paling berkesan Pak, semuanya Pak. Apakah dari gurunya, dari penyelenggara administrasinya, atau dari siswanya, atau dari hal yang lain Pak yang sangat berkesan itu Pak? Kesan saya satu, ini sudah sekolah saya sendiri. Bagaimanapun perjuangan saya tanpa ada dukungan dari guru, dari TU, dari siswa,
Lebih-lebih dari komite kami tidak ada artinya. Dan saya tuh tipenya pekerja, konseptor, pekerja. Bahkan bahasa saya, layanan harus saya percepat, jangan diperlambat. Kalau bisa dipercepat, ngapain diperlambat? Saya tidak mau diperlambat, harus dipercepat. Kemudian juga kesan saya berada di sini, saya merasa dapat tantangan lebih berat dibandingkan dengan sekolah sebelumnya. Karena memang beda, trennya di sini beda, keaktifan guru, keaktifan siswa beda. Maka saya juga harus memposisikan diri sebagai seorang figur yang harus inovatif. Maka inovasi saya, kesan saya kemarin SMA 1 kan 5 tahun lalu sekolah pelaksana UNBK pertama kali di Madura. Kemudian 2 tahun lalu SMA 1 SMA pelaksana SKS pertama di Madura. Dan SMA 1 sekarang SMA yang bisa meloloskan anak dengan rentang 2 tahun melalui program kelompok belajar di atas rata-rata. Tidak ada di sekolah lainnya di Madura. Di Madura khususnya. Iya, ini. Dari sisi guru juga alhamdulillah aktif-aktif. Ya, aktif semua. Saya bersyukur, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh dewan guru. Meskipun ya tanda kutip ada yang sedikit agak nyeleneh, yaitu dimanapun mesti ada. Dari sisi juga sarana fisik, ya alhamdulillah saya sudah berjuang untuk kemajuan secara fisik, bangunan revitalisasi, bangunan yang di utara, pemilihan lahan di belakang. Meskipun itu juga sempat banyak kritikan, tapi kan kami berjalan pada jalan yang benar. Saya tidak mau pekerjaan saya sebagai penanggung jawab di sekolah melanggar hukum, melanggar norma, melanggar aturan-aturan yang sekiranya itu tidak etis untuk saya laksanakan. Ya, semua kritikan, semua anggaplah dianggap itu salah dan lain sebagainya, tapi alhamdulillah semuanya sudah terjawab bahwa itu semua benar. Termasuk juga ini alhamdulillah yang terkesan, saya sudah meletakkan fondasi pembangunan masjid At-Taqwa, masjid sekolah. Mudah-mudahan pengganti saya nanti bisa melanjutkan dan cepat selesai. Saya juga nanti akan meresmikan insyaallah, atau dari pejabat yang lebih tinggi dari saya. Itu kenangan. Itu pun semua tanpa dukungan teman-teman guru, tenaga administrasi sekolah, juga siswa, orang tua, pengurus komite. Kami tidak ada artinya. Tapi ingat bahwa kepala sekolah adalah seorang konseptor, seorang motivator, seorang inovator. Ya memang harus dilaksanakan. Ya berat laksanakan itu di sini. Beda dengan saya di SMA lain. Iya. Pak, dari beberapa hal yang telah disampaikan tadi Pak, berkaitan dengan karya hasil kerja dari Bapak Haji Syamsul Arifin itu selama 5 tahun ada di SMA 1 ini. Satu hal Pak, yang yang paling bisa dibanggakan itu apa? Yang paling bisa bukan untuk wah-wahan, tapi inilah bahwa saya itu bekerja gitu. Satu, prestasi akademik, non akademik anak-anak luar biasa. Kejuaraan dulu OSN, sekarang KSN masih tetap didominasi Semansa. Kemudian yang kedua, kebanggaan yang kedua, saya bisa mempersembahkan secara fisik tampilan SMA 1 jelas berubah. Lebih-lebih alhamdulillah saya mau menyelesaikan masjid, tapi ternyata hanya sampai pada pondasi. Itu masjid itu rumah Allah. Saya merasa berdosa kalau anak-anak, guru, tenaga administrasi tidak terfasilitasi tempat ibadahnya. Saya merasa berdosa. Sehingga itu komitmen saya, harus saya bangun rumah Allah itu. Dan insya Allah meskipun dengan dana yang sangat minim, maka Allah pasti akan memberikan kemudahan bagi kita seluruh manusia itu. Iya. Dan insya Allah akan cepat selesai. Iya. Yang sangat berbangga, mudah-mudahan masjid itu segera selesai, berdiri kokoh, rampung ya, iya, Pak, dan bisa ditempati untuk beribadah ya Pak. Iya. Kemudian yang terakhir nih Pak Syamsul, karena setelah ini Pak Syamsul akan meninggalkan secara fisik ya Pak, akan berpindah fisiknya dari SMA 1 Sumeneb ke sebelah ya Pak ya, ke kantor sebelah, kantor cabang dinas pendidikan provinsi wilayah Kabupaten Sumeneb. Pak,
silakan sampaikan pesan Pak Ya. kepada seluruh sivitas atau insan akademis yang ada di Irsyadul Sunnah. Itu kameranya Pak. Ya. Kepada seluruh insan Sivitas Akademika SMA Negeri 1 Sumeneb, saya berpesan, ayo terus kita tingkatkan mutu pembelajaran, output anak-anak benar-benar menjadi siswa yang qualified. Dimulai dari kepala sekolah, dimulai juga guru sebagai orang yang bisa digugu dan ditiru. Dan mari terus kita ciptakan budaya akhlakul karimah, pendidikan karakter yang baik, dan selalu mematuhi aturan tata tertib sekolah. Berikutnya juga, ayo kita bangun SMA Negeri 1 Sumeneb dengan penuh kebersamaan, dengan penuh kekompakan, maju bersama, hebat semua. Yang ketiga, mohon maaf, meskipun secara pribadi saya sudah banyak all out memperjuangkan semansa lebih maju lagi, tentu banyak kekurangan. Saya sebagai manusia pribadi tentu juga ada salah, ada khilaf. Mohon maaf atas semua kekurangan, kejanggalan, kenaifan yang saya miliki. Hanya Allah yang sangat sempurna. Tapi kalau saya pribadi, innal insan mahalul khata' wa nisyan. Jadi manusia itu tidak terlepas dari salah, khilaf, lupa, kurang dan lain sebagainya. Untuk itu sekali lagi mohon maaf. Selamat melanjutkan, siapapun pengganti saya, semansa lebih maju. Pemirsa channel YouTube Safidin Syarif, demikianlah kesan dan pesan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA 1 Sumeneb yang secara resmi telah promosi menjadi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Sumeneb. Demikian spesial report acara wawancara atau bincang-bincang saya Safidin Syarif dengan Bapak Haji Samsul Arifin SPD MSI selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi wilayah Kabupaten Sumeneb. Terima kasih Anda telah menonton channel YouTube saya. Semoga bermanfaat, memotivasi, bisa menginspirasi dan memotivasi. Dan sebagai akhir, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang telah menonton channel YouTube saya. Dan sebagai pemungkas, saya ucapkan selamat lagi kepada Bapak Haji Samsul Arifin atas jabatan barunya. Semoga bermanfaat, bisa memberikan manfaat kepada semuanya dan bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak, selamat menjalankan tugas yang baru. Amin, amin. Terima kasih supportnya Pak Pudin. Ya, sama-sama Pak. Iya. Selamat bekerja dan selamat bertugas Pak. Siap, insya Allah. Demikian pemirsa channel YouTube Safidin Syarif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.